terjadi cinta, cinta bersemi saat pandemi. Oh, oh, masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, 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 masker, oh, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Oh masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Di beberapa negara tetangga Indonesia, jika dilihat pada perkembangan kasus mingguan di 4 negara, yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Singapura, ternyata terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam 1 minggu terakhir. Per tanggal 31 Juli, kasus di Jepang bahkan mencapai angka lebih dari 1 juta. Korea Selatan juga mencatatkan angka 500 ribu kasus lebih, disusul Australia dengan hampir 300 ribu kasus, dan Singapura yang mencapai 54 ribu kasus dalam 1 minggu. Kasus mingguan Indonesia menjadi yang paling rendah jika dibandingkan dengan 4 negara tersebut. Namun, meskipun begitu, kita tetap perlu waspada dengan kenaikan kasus yang terjadi di Indonesia. Di minggu ini, kenaikan masih terus terjadi, bahkan semakin banyak jumlah kasus mingguannya jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Kasus positif mingguan di minggu ini tercatatkan sejumlah lebih dari 38.000, sangat tinggi jika dibandingkan dengan awal Juni yang hanya 2.000-an saja. Artinya, kasus positif mingguan telah naik sebanyak lebih dari 15 kali lipat dalam 2 bulan. Kenaikan ini juga diiringi dengan kenaikan kematian, meskipun tidak sesignifikan kenaikan pada kasus positif. Di minggu terakhir terdapat 91 kematian, di mana angka ini juga meningkat tajam dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang masih berkisar di angka 40 kematian. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, kita sempat menyentuh lebih dari 20 kematian dalam 1 hari. Jika dilihat pada tingkat provinsi, 5 provinsi penyumbang tertinggi kasus positif mingguan bergeser dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Di minggu ini, Kalimantan Selatan masuk ke 5 provinsi tertinggi dengan kasus 610 kasus. Menjadi urutan kelima setelah DKI Jakarta, yaitu 19.000 kasus, Jawa Barat 7.000 kasus, Banten 4.000 kasus, dan Jawa Timur 2.000 kasus. Kematian di 5 provinsi ini juga menunjukkan peningkatan dengan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kematian bulanan terbanyak, yaitu 29 kematian. Disusul Jawa Barat dengan 11 kematian, dan sisanya kurang dari 7 kematian. Sayangnya angka keterisian tempat tidur atau BOR yang pada minggu-minggu sebelumnya dapat kita pertahankan di bawah 5%, nyatanya saat ini sudah mengalami peningkatan. BOR di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi, yaitu 12,93%, disusul Kalimantan Selatan dengan 12,79%, dan Banten 11,85%. Jawa Barat memiliki angka BOR 8,28% dan hanya Jawa Timur yang angka BOR-nya di bawah 5%. Penting untuk belajar dari penyebab kenaikan kasus di negara lain agar kita dapat merefleksikannya dan mencegah semaksimal mungkin potensi tersebut terjadi di Indonesia. Di Jepang, kenaikan terjadi karena memasuki periode musim panas. Mobilitas masyarakat untuk rekreasi dan melakukan perjalanan baik internasional maupun domestiknya meningkat. Subvarian
dan BA2 yang menyebar dengan luas seiring dengan kegiatan publik yang semakin meningkat menjadi penyebab terbesar kenaikan kasus di sana. Di Korea Selatan, kenaikan terjadi karena pembukaan perjalanan internasional yang dibarengi dengan penghapusan sebagian besar peraturan menjaga jarak sehingga hanya mengandalkan penggunaan masker saja. Di Australia, kenaikan terjadi karena subvarian BA5 yang menyebar luas di sana. Diperparah dengan lonjakan kasus influenza secara bersamaan. Sedangkan di Singapura, kenaikan terjadi juga karena subvarian BA4 dan BA5. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman varian baru COVID-19 tidak bisa dianggap enteng. Meskipun saat ini di Indonesia dampaknya tidak seperti negara-negara lain, namun kita tetap perlu waspada karena kemungkinan lonjakan kasus ini masih ada. Kita perlu meminimalisir potensi terjadinya lonjakan kasus dengan belajar dari negara-negara tersebut. Pastikan perilaku hidup bersih dan sehat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena tidak hanya dapat melindungi dari COVID, namun pola PHBS ini juga dapat mencegah kita terkena penyakit menular lainnya. Dengan begitu, daya tahan tubuh kita akan semakin meningkat dan potensi timbulnya gejala sedang dan berat juga dapat diminimalisir. Adanya ancaman subvarian BA5 dan BA4 ini perlu diantisipasi dengan pengetatan kembali kedisiplinan protokol kesehatan secara menyeluruh dan benar. Tidak hanya memakai masker, namun juga menjaga jarak dan mencuci tangan. Hal ini terbukti berdampak positif untuk menurunkan kasus di beberapa negara lain, contohnya adalah Perancis dan RRT, yang kembali menerapkan wajib masker kembali baru-baru ini. Peningkatan kasus yang terjadi berpotensi disebabkan oleh menurunnya kekebalan masyarakat terhadap COVID-19. Untuk itu, bagi masyarakat yang belum booster, untuk segera booster agar tidak hanya melindungi diri sendiri, namun juga orang lain, terutama kelompok rentan yang ditemui di rumah maupun di luar rumah. Dan kepada seluruh pemerintah daerah, terutama 5 provinsi tertinggi, untuk mengevaluasi penanganannya di daerahnya masing-masing. Apabila kenaikan kasus terus terjadi, perlu diambil langkah tegas untuk mencegah terjadinya kenaikan terus-menerus dan kembali membawa kita pada puncak kasus baru. Selanjutnya, saya hendak menggambarkan bagaimana perilaku masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan saat ini sebagai bagian dari perilaku bersih dan sehat dalam situasi pandemi COVID-19. Di tengah kondisi kasus yang kembali dinamis dalam beberapa minggu terakhir, COVID-19 mengingatkan kita kembali pentingnya konsisten mengendalikan peluang penularan secara bersama-sama. Secara spesifik, upaya 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebagaimana pantauan kepatuhan protokol kesehatan secara nasional, nampak bahwa adanya kecenderungan sikap setengah disiplin dalam menjalankan 3M, yaitu sikap di mana hanya 1 atau 2 aspek protokol kesehatan saja yang dijalankan dari 3 aspek yang seharusnya tidak terpisahkan. Dan secara linier, kinerja pemantauan dan pelaporan kepatuhan di daerah pun semakin menurun, di mana dalam beberapa bulan terakhir, jumlah daerah yang melapor semakin berkurang. Hanya 17 dari 34 provinsi yang melapor pada pekan terakhir, yaitu antara tanggal 25 sampai dengan 31 Juli 2022. Kepatuhan memakai masker cenderung lebih rendah daripada menjaga jarak. Dari 17 provinsi yang melapor pada pekan terakhir, lebih dari 40% kelurahan desa tidak patuh memakai masker, sedangkan hanya lebih dari 20% kelurahan desa tidak patuh menjaga jarak. 5 provinsi yang memiliki kasus tertinggi nyatanya memiliki tingkat kepatuhan protokol kesehatan yang harus dievaluasi kembali, di mana salah satunya yang terendah yaitu Provinsi Jawa Barat yang hanya memiliki angka kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak di bawah 20%. Saya berharap ke depannya baik masyarakat maupun aparat setempat yang memiliki kewajiban mengawasi kedisiplinan protokol kesehatan untuk sama-sama kembali membangun dan mengkonsistenkan atmosfer yang kembali patuh, taat, dan tidak menyepelekan. Ingat,
Walau COVID-19 dapat disembuhkan, namun upaya pencegahan jauh lebih baik dibandingkan harus diobati terlebih dahulu. Hal ini karena apabila terkena COVID-19, maka kualitas hidup akan berkurang dan berbagai aktivitas akan terhambat. Selain itu, kita juga berpotensi tinggi untuk menularkan orang lain, serta memiliki dampak jangka panjang atau long COVID di kemudian hari. Perlu menjadi perhatian semua bahwa beberapa penelitian pun sepakat bahwa jika kasus COVID-19 tidak terus ditekan, beban kesehatan masyarakat ke depannya akan semakin berat. Studi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah kebutuhan kontrol medis lanjutan ke rumah sakit akibat gangguan kesehatan pasca sembuh dari COVID-19. Dan potensi tersebut akan lebih besar jika sebelumnya pasien tersebut memiliki riwayat gangguan kesehatan mental. Jika tidak ditekan kondisi ini, maka akan berpotensi mengganggu kualitas hidup perseorangan. Menilik beberapa waktu ke belakang, saya telah menjelaskan bahwa 12 upaya perilaku bersih dan sehat atau PHBS sebagai dasar untuk membentuk kondisi kesehatan masyarakat jangka panjang yang baik serta atau tidak nantinya. Di antaranya yang utamanya yaitu mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, menghindari bersentuhan, rutin disinfeksi. Selain itu, jangan lupa untuk tidak keluar rumah saat sakit dan mengkonsumsi makanan yang sehat, hindari menyentuh wajah, secara aktif kegiatannya dan minum cukup air serta menjaga kesehatan mental dan tidur yang cukup. Oleh karena itu, gaya hidup bersih dan sehat adalah budaya yang tidak mengenal batasan waktu, harus dijalankan dengan konsisten dan sempurna untuk sepenuhnya terjaga. Kembali munculnya beberapa penyakit baru maupun yang sudah ada sebelumnya patut menjadi refleksi pentingnya membudayakan PHBS dalam berbagai ragam aktivitas kita. Saat ini, banyaknya negara yang kembali melonjak kasusnya akibat mandat pembebas masker maupun munculnya fenomena seperti COVID-19 rebound atau munculnya kembali gejala setelah sembuh. Kedepannya, pemerintah akan terus berupaya menyesuaikan berbagai kebijakan penanganan agar tetap adaptif, baik dengan membaca data, mengobservasi fakta, dan menelaah studi ilmiah. Dan sebagai penutup, saya akan menyampaikan update penanganan COVID-19 lainnya. Per tanggal 2 Agustus, pemerintah melalui Inmendagri resmi memperpanjang PPKM leveling bagi wilayah Jawa Bali dan luar Jawa Bali yang berlaku 2 minggu dan 1 bulan mendatang. Perlu diketahui, mengikuti peraturan tersebut, seluruh wilayah kabupaten kota di Indonesia berada di level 1 berdasarkan pada indikator transmisi komunitas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam menetapkan level PPKM. Dimohon kepada seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah kabupaten kota untuk disiplin terhadap protokol kesehatan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada kenaikan leveling PPKM pada setiap daerah saat evaluasi ke depannya bila terjadi peningkatan kasus yang tidak terkendali. Namun, harus saya ingatkan, akan kemungkinan terjadinya peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi diiringi dengan mobilitas yang tinggi pada masyarakat, dan ini tentunya dapat berimbas pada peluang penularan dan peningkatan kasus di kemudian hari. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten kota untuk dapat mampu meningkatkan cakupan vaksinasi daerahnya yang kedepannya akan selalu diupdate oleh pemerintah pusat dan terus melakukan sosialisasi pentingnya PHBS kepada masyarakat untuk menjaga herd immunity tetap tinggi. Pemerintah pusat serta masyarakat akan terus mengevaluasi dan memonitor kinerja dari pemerintah daerah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan dari setiap warganya. Selanjutnya, per 29 Juli kemarin berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan telah memulai dosis booster kedua bagi sumber daya manusia kesehatan seperti tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Saya menghimbau kepada seluruh SDM kesehatan untuk segera melakukan vaksinasi booster kedua di fasilitas pelayanan kesehatan atau di pos pelayanan vaksinasi COVID-19 dikarenakan sebagai kelompok yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19.
Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan pertama dari Akbar Evandio dari Bisnis Indonesia. Kapan vaksinasi booster keempat untuk umum, mengingat booster ketiga masyarakat sudah bakal memasuki 6 bulan sehingga berisiko imun turun? Terima kasih. Sebelumnya perlu saya jelaskan dari pertanyaan tersebut bahwa vaksin booster atau vaksin penguat yaitu vaksin yang diberikan setelah vaksin dosis inti yaitu dosis 1 dan 2. Pada prinsipnya, pemberian vaksin booster kedua akan diberikan berdasarkan prioritas terlebih dahulu, yaitu tenaga kesehatan, lansia, dan penderita komorbid. Mohon menunggu informasi selanjutnya dari Kementerian Kesehatan terkait waktu pergiliran vaksin booster kedua ini untuk masyarakat umum. Selanjutnya, pemerintah sudah melakukan serosurvei kembali di bulan Juni-Juli tahun ini sebagai dasar pengukuran tingkat herd immunity masyarakat yang diharapkan akan keluar hasilnya sebelum tanggal 17 Agustus. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan kedua dari media yang sama. Di aplikasi Peduli Lindungi banyak terjadi kendala, salah satunya kemunculan sertifikat yang terhambat. Apa langkah yang harus dilakukan masyarakat untuk memperbaiki hal ini? Baik, terima kasih Bisnis Indonesia. Jadi masyarakat dapat menyampaikan berbagai macam informasi ke beberapa kanal atau mengadu sebagai yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu melalui email ke pedulilindungi@kemkes.go.id atau melalui WhatsApp ke 0811 10 500 567. Melalui call center juga bisa ke 119 ekstensi 9, di mana lebih direkomendasikan untuk tanggapan yang cepat. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Heru KBR. Prof, saya izin tanya terkait penerapan protokol di perhelatan ASEAN Para Games. Bagaimana penanganannya sebab sudah ditemukan juga per hari ini 17 kasus konfirmasi positif di sana. Terima kasih. Terima kasih pada KBR. Panitia langsung mengisolasi kasus sesuai prosedur penanganan kasus Omicron yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kami mohon juga kepada panitia dapat menerapkan prosedur dengan baik dan benar untuk memperbolehkan partisipan acara untuk kembali beraktivitas jika benar-benar sudah sembuh dan memastikan bahwa acara berlangsung dengan aman COVID. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Suci, detik.com. Kapan gelombang Omicron BA5 akan tercapai, mengingat katanya akan tiba pada pekan kedua dan ketiga Juli. Selain itu, bagaimana upaya pemerintah bagi masyarakat yang tes antigen sendiri untuk menghindari Peduli Lindungi berwarna hitam, dan mungkinkah puncak tersebut tidak tercapai akibat hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih pada detik.com. Di luar dari prediksi yang ada, baik untuk kita tetap waspada dengan potensi penularan yang ada. Selain itu, dimohon berbagai opsi yang diberikan pemerintah khususnya terkait alternatif metode testing dapat dijalankan dengan bijak. Ingat, testing dilakukan untuk deteksi dini, bukan untuk menutupi kondisi kesehatan seseorang. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari theo.medcom.id. Apakah pemerintah mengizinkan masyarakat menggelar lomba 17-an secara langsung dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia? Bila diizinkan, bagaimana antisipasi Satgas mencegah lonjakan kasus COVID-19 akibat meningkatnya aktivitas masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih medcom.id. Masih ada beberapa jangka waktu menjelang 17 Agustus. Dimohon untuk seluruh masyarakat bisa mempersiapkan rencana aktivitas yang aman di tengah pandemi COVID-19 agar peluang penularan meskipun aktivitasnya meningkat ini dapat ditekan. Dan tetap utamakan protokol kesehatan dan ingat tunda kegiatan jika merasa sakit untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Fitri, liputan6.com. BPOM telah menerbitkan izin darurat penggunaan vaksin Comirnaty atau vaksin Pfizer untuk booster anak usia 16-18 tahun. Lalu apakah rentang usia tersebut sudah boleh langsung dilakukan booster saat ini dan berapa targetnya? Baik, terima kasih liputan6.com.
Saat ini perkembangan cakupan vaksinasi booster telah mencapai 27,22% dari sasaran vaksinasi yang sudah ditetapkan dan akan terus meningkat seiring upaya percepatan vaksinasi di seluruh daerah. Khususnya terkait dengan upaya booster untuk rentang usia yang lebih muda dari 18 tahun akan menunggu keputusan pemerintah ke depannya. Terima kasih. Baik Prof, pertanyaan terakhir dari media yang sama. WHO menyatakan bahwa setiap negara harus memprioritaskan capaian target vaksinasi 100% bagi tenaga kesehatan dan 100% bagi kelompok paling rentan termasuk lansia dan komorbid. Adanya strategi khusus untuk mencapai target ini? Baik, untuk saat ini pemerintah Indonesia mendahulukan cakupan vaksinasi pada seluruh target populasi rentan. Jika stok dan kemampuan vaksinasi pun terus meningkat, maka cakupan pada setiap populasi pun juga akan terus ditingkatkan. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhir konferensi pers. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.